Diterangkan dalam kitab Nurul Yakin, ketika Nabi Muhammad berusia 30 tahun, terjadi banjir besar sehingga merobohkan bangunan Ka'bah yang sebelumnya memang sudah rapuh karena pernah kebakaran. Setelah peristiwa itu, orang-orang Quraisy bermaksud untuk merobohkan Ka'bah, kemudian membangunnya kembali dan memberinya atap serap. Sebelum itu, bangunan Ka'bah hanyalah merupakan batu yang ditumpukkan sehingga berdiri merupakan suatu bangunan. Lalu semua kabilah berkumpul untuk memusyawarahkan hal ini. Hanya saja mereka tidak berani merobohkannya karena Ka'bah sangat diagungkan oleh mereka. Walid bin Mughirah mengambil inisiatif untuk merobohkannya. Lalu diikuti oleh mereka hingga bangunan itu roboh. Manakala mereka sampai kepada fondasi Hijr Ismail, di situ mereka menemukan prasasti-prasasti terukir pada batu-batunya yang berisi berbagai macam kata-kata hikmah. Hal seperti itu biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dikala mereka membangun suatu bangunan yang agung. Maksudnya, supaya menjadi peringatan bagi generasi selanjutnya tentang pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kemudian mereka mulai membangunnya. Untuk itu, mereka menyediakan dana yang dikumpulkan bukan dari hasil riba atau hasil pelacuran. Mulailah orang-orang terpandang dari kabilah Quraisy memanggul batu-batu di atas pundak mereka. Abu Abbas, paman Muhammad, bersama dengan Muhammad termasuk orang-orang yang memanggul batu-batu. Orang yang menjadi arsitek pelaksana bangunan itu adalah seorang bangsa Romawi bernama Bakum. Setiap rukun atau sudut bangunan Ka'bah dikhususkan untuk golongan pemimpin. Mereka mengangkat batu-batu ke rukun tersebut lalu membangunnya. Akan tetapi, dana dari barang halal sangat terbatas dan tidak cukup untuk menyempurnakan bangunan tersebut hingga sampai pada fondasi-fondasi Nabi Ismail. Akhirnya, mereka mengeluarkan kembali batu-batu dari fondasinya. Kemudian, mereka membangun tembok pendek di atasnya sebagai pertanda bahwa tembok tersebut termasuk bagian dalam Ka'bah. Bangunan telah mereka selesaikan dengan panjang dan lebar yang sama, yaitu 18 hasta. Bangunan tersebut ditambah 9 hasta dari bentuk asalnya. Kemudian pintu Ka'bah ditinggikan dari permukaan tanah sehingga orang yang ingin memasukinya harus memakai tangga. Setelah itu, mereka bermaksud meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, tetapi para pemimpin kabilah Quraisy bertentangan. Siapakah di antara mereka yang berhak meletakkannya? Mereka bersaing dalam hal ini. Masing-masing pihak menginginkan dirinya sebagai peletak Hajar Aswad, sehingga peristiwa ini hampir saja menjadi penyebab terjadinya pertempuran di antara mereka. Persengketaan ini berlangsung selama 4 malam. Pada saat itu, orang yang paling tua di antara kabilah Quraisy adalah Abu Umayyah bin Mughirah, paman Khalid bin Walid. Abu Umayyah berkata kepada mereka, "Hai kaum, janganlah kalian berselisih, tetapi putuskanlah masalah ini di antara kalian melalui seseorang yang kalian relakan akan keputusannya." Lalu mereka menjawab, "Baiklah, kalau demikian kami menyerahkan masalah ini kepada orang yang paling awal memasuki Ka'bah besok." Ternyata orang yang paling awal memasuki Ka'bah adalah Muhammad. Mereka merasa lega karena mereka telah mengetahui sifat amanah dan kejujuran Muhammad dalam berbicara. Mereka mengatakan, "Baiklah, kami rela terhadap orang yang dipercaya ini." Demikianlah Muhammad dijuluki sebagai orang yang amin atau dipercaya, karena mereka meminta memutuskan perkara yang sedang mereka alami itu.
Setelah mereka memberitahukan kepada Muhammad bahwa dia adalah orang yang terpilih untuk memutuskan perkara mereka, Muhammad segera mengeluarkan kain serbanya seraya berkata, hendaknya masing-masing kabilah memegang pinggiran kain serban ini. Kemudian Muhammad meletakkan Hajar Aswad ke atas kain serban itu dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya secara bersamaan. Setelah sampai pada tempat Hajar Aswad, Muhammad mengambilnya dan meletakkannya ke tempatnya semula. Wallahu a'lam bishawab.